tekanan akademik, manajemen waktu, dan lingkungan akademik terhadap produktivitas belajar mahasiswa Politeknik Negeri Kupang, jurusan akuntansi sektor publik, terkhususnya kelas 5G. Oke, sini kita masukkan dulu variabel view-nya pada SPSS. Lalu kita copy semua tabulasi data yang ada di Excel, kita akan pindahkan ke aplikasi SPSS. Oke, pastikan semua datanya sudah masuk ke dalam SPSS, kita klik analis, kita pilih correlate, terus pilih private, terus pindahkan data yang sebelah kiri ke kanan, terus ketik OK. Kita hasilnya. Next, kemudian selanjutnya masih sama, kita masuk kembali ke analyze, kita pilih scale, pilih reliability, kita masukkan data-data yang valid dari pengujian sebelumnya. Kita masukkan data yang valid, kecuali totalnya yang kita tidak masukkan. Karena di sini ada 8 pernyataan yang tidak valid, jadi masih pindahkan yang valid dulu. Setelah sudah kita klik statistik, kita pilih scale if item delete, terus continue dan oke. Setelah data dimasukkan, kita pilih analyze, kita pilih regression, linear, x1, x2, x3 nya kita pindahkan ke independen, dan y nya kita pindahkan ke dependen. Selanjutnya kita pilih statistik, kita centang yang collinearity diagnostic, terus continue. Plots, kita pilih yang stressit masuk ke Y, dan spread kita masukkan ke X. Jangan lupa centang tabel histogram dan normal probability plot. Continue, terus masuk ke save, kita centang yang unstandardized, continue dan oke. Oke, setelah itu kita masuk lagi analyze, kita pilih non-parametric test, kita pilih dialog, dan pilih 1 sampel KS. Setelah itu kita pindahkan yang paling terakhir ke sebelah kanan, dan oke. Kemudian selanjutnya kita masukkan dulu variabel view-nya x1, x2, y, dan m. Oke, kita masukkan datanya x1, x2, y, dan m. Setelah itu pilih analyze, pilih regression, linear. Terus x1, x2 nya kita masukkan ke independen, y masukkan ke dependen, dan oke. Kita tunggu, ini merupakan hasil dari model pertama. Setelah itu kita masuk lagi ke transform compute variable, kita tulis status variabelnya x1m. Numeric expansionnya kita klik x1 pindahkan, dan kalinya kita ganti bintang, m-nya kita pindahkan juga, dan oke. Hasilnya akan muncul pada sini, x1m. Yang kedua, kita bikin sama juga transform compute variable, x1 nya x1m kita ganti dengan x2m, dan numericnya kita ganti x2 bintang m atau x2 kali n. Oke, maka hasilnya akan muncul di sini, x2m. Oke, setelah itu kita analisa lagi regression, linear, dan kita masukkan variabel m, x1m, x2m ke bawah. Itu akan berjumlah 5 variabel, dan klik oke. Maka akan muncul model yang kedua, seperti ini. Dari hasil data di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 8 pernyataan yang tidak valid, yaitu pernyataan nomor 4, nomor 8, nomor 7, nomor 11, nomor 12, nomor 22, nomor 27, dengan nomor 13. Baik, dari hasil uji reliabilitas didapat nilai alpha sebesar 0,956, sedangkan nilai R kritis pada signifikan 5% dengan M32 didapat sebesar 0,361. Maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen tersebut reliable. Oke, kita masuk dalam hasil dari pengujian uji normalitas. Dari diagram di atas, data residual cenderung berdistribusi normal, karena sebarannya tidak melenceng terlalu jauh ke kiri atau ke kanan, yaitu sebarannya simetris. Pada gambar yang ditampilkan, titik-titik tersebut menempel dan mengikuti garis diagonal secara konsisten. Ini menunjukkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Berdasarkan tabel koefisien, nilai VIF untuk semua variabel, yaitu tekanan akademik berjumlah 2,473, manajemen waktu berjumlah 4,5
331, lingkungan akademik berjumlah 2,463 berada di bawah angka 10. Nilai toleransinya semuanya di atas 0,10. Kesimpulannya, tidak ditemukan masalah multikolinearitas dalam model ini. Karena uji grafik bersifat subjektif, tabel ini memberikan kepastian secara statistik. Nilai signifikannya berdasarkan tabel nilai ASYNP, signifikannya buah Thailand adalah 200. Dasar pengambilan keputusan, data dikatakan normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Kesimpulannya, karena 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Model regresi telah memenuhi asumsi normalitas secara meyakinkan. Baik, pada uji multikolinearitas, di sini ditampilkan bahwa titik-titik pada gambar menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini berarti tidak terjadi heterogenitas yang merupakan syarat baik dalam model regresi. Baik, pada pengujian selanjutnya yaitu asumsi klasik. Nilai R-square adalah 656. Variabel independen yang terdiri dari tekanan akademik dan manajemen waktu mampu menjelaskan variasi variabel dependen yang berupa produktivitas belajar sebesar 65,6%, sedangkan sisanya 34,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model ini. Nilai signifikannya pada tabel ANOVA adalah kurang dari 0,01. Karena signifikannya kurang dari 0,05, maka secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap produktivitas belajar. Secara bersama-sama, variabel independen berpengaruh signifikan terhadap produktivitas belajar, yaitu meliputi yang pertama, variabel tekanan akademik memiliki nilai signifikan 0,41 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien negatif minus 0,343, artinya tekanan akademik berpengaruh negatif dan signifikan terhadap produktivitas belajar. Setiap kenaikan tekanan akademik akan menurunkan nilai produktivitas belajar. Yang kedua, variabel manajemen waktu. Variabel manajemen waktu memiliki nilai signifikan 0,09 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien positif 0,530, artinya manajemen waktu berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas belajar. Yang ketiga, variabel lingkungan akademik. Variabel lingkungan akademik memiliki nilai signifikan kurang dari 0,01 kurang dari 0,05 dengan koefisien positif 0,769. Artinya, lingkungan akademik berpengaruh sangat signifikan dan positif terhadap produktivitas belajar. Ini adalah variabel dengan pengaruh paling kuat, yakni betanya berjumlah 742. Oke, berikutnya pengujian yang terakhir yaitu uji moderasi. Model yang pertama, nilai R-square-nya adalah 656. Artinya, variabel tekanan akademik dan manajemen waktu mampu menjelaskan variasi variabel produktivitas belajar sebesar 65,6%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. Nilai signifikannya pada tabel ANOVA adalah kurang dari 0,01. Karena nilai signifikan kurang dari 0,05, maka secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Baik, berdasarkan tabel koefisien terbaru yang mencakup variabel tekanan akademik dan manajemen waktu terhadap produktivitas belajar. Model yang kedua, tekanan akademik memiliki nilai koefisien minus 0,520 dengan signifikan 0,58. Karena 0,58 lebih besar dari 0,05, maka secara parsial tekanan akademik tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas belajar pada tingkat kepercayaan 95%. Manajemen waktu memiliki nilai koefisien 1,436 dengan signifikan lebih kecil 0,01. Karena signifikan lebih kecil 0,05, maka manajemen waktu berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap produktivitas belajar. Yang berikut koefisien determinasi. Nilai R-square sebesar 656, artinya variabel tekanan akademik dan manajemen waktu secara simultan mampu menjelaskan variasi produktivitas belajar sebesar 65,6%. Sementara sisanya 34,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Model yang kedua,
Tekanan akademik memiliki nilai koefisien minus 0,520 dengan signifikan 0,58. Karena 0,58 lebih besar dari 0,05, maka secara parsial tekanan akademik tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas belajar pada tingkat kepercayaan 95%. Manajemen waktu memiliki nilai koefisien 1,436 dengan signifikan lebih kecil 0,01. Karena signifikan lebih kecil 0,05, maka manajemen waktu berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap produktivitas belajar. Yang berikut koefisien determinasi. Nilai R² sebesar 656, artinya variabel tekanan akademik dan manajemen waktu secara simultan mampu menjelaskan variasi produktivitas belajar sebesar 65,6%. Sementara sisanya 34,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian. Baik, berdasarkan tabel koefisien terbaru yang mencakup variabel tekanan akademik dan manajemen waktu terhadap produktivitas belajar. Model yang kedua, tekanan akademik memiliki nilai koefisien minus 0,520 dengan signifikan 0,58. Karena 0,58 lebih besar dari 0,05, maka secara parsial tekanan akademik tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas belajar pada tingkat kepercayaan 95%. Manajemen waktu memiliki nilai koefisien 1,436 dengan signifikan lebih kecil 0,01. Karena signifikan lebih kecil 0,05, maka manajemen waktu berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap produktivitas belajar. Yang berikut koefisien determinasi. Nilai R² sebesar 656, artinya variabel tekanan akademik dan manajemen waktu secara simultan mampu menjelaskan variasi produktivitas belajar sebesar 65,6%. Sementara sisanya 34,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian.